Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Abdurrahman. Saya kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan pembuatan video kali ini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah penjelasan adaptif, di mana saya akan menjelaskan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Apa sih itu anak tunarungu? Anak tunarungu itu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak mendengar sama sekali. Istilah tunarungu diambil dari dua kata, yaitu tuna dan rungu, di mana tuna yang artinya kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran, sehingga dapat disimpulkan anak tunarungu itu tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Yaitu selanjutnya alat bantu dengar untuk tunarungu. Ya, alat bantu tunarungu itu biasa disebut dengan hearing aid, yaitu berfungsi untuk mempermudah komunikasi dengan anak tunarungu. Jadi bentuknya itu seperti headset ya. Jadi yaitu alatnya itu untuk mempermudah dia berkomunikasi dengan anak normal. Ya, bisa dibilang itu sangat membantu untuk anak tunarungu karena dapat berinteraksi langsung dengan anak normal ya. Ya gitulah ya. Selanjutnya, apa sih penyebab tunarungu? Ya, ini ada beberapa faktor penyebab tunarungu. Yang pertama itu disebabkan oleh mutasi genetik. Yang kedua, keturunan dari orang tua. Jadi orang tua yang sebelumnya sudah ada gejala tunarungu, jadi anaknya pun ikut tertular ya, atau keturunan. Yang ketiga, ada lahir secara prematur. Yang keempat, ada anak yang lahir kurang oksigen. Yang kelima, ada meningitis atau radang selaput otak. Yang keenam, ada penyakit atau kecelakaan. Ini yang sering terjadi, yang lebih banyak terjadi itu penyebab tunarungu, yaitu kecelakaan ya. Yang terakhir itu ada seorang ibu yang ingin menggugurkan kandungannya. Astagfirullahaladzim, ibu. Oke, itulah tadi macam-macam penyebab atau faktor penyebab tunarungu. Selanjutnya itu ada cara berkomunikasi dengan anak tunarungu. Jadi komunikasi anak tunarungu itu sebenarnya ada banyak, cuma saya simpulkan ada beberapa saja. Yang pertama itu dengan cara mencari perhatian, yaitu dengan cara memberi sinyal atau seperti sentuhan ya. Contoh, saya ingin mengobrol dengan anak tunarungu, jadi saya mengisyaratkan dengan cara menepuk pundaknya, yaitu cara yang pertama untuk berkomunikasi dengan cara tepuk pundak ya. Terus yang kedua itu cari tempat yang tenang. Jika memungkinkan, kita mencari tempat yang sunyi agar tidak terlalu berisik, karena tahu sendiri anak tunarungu itu pendengarannya kurang, jadi kita harus mencari tempat yang sunyi agar suara yang masuk hanya suara kita saja, tidak ada suara-suara lain yang mengganggu pendengaran anak tunarungu. Selanjutnya, sejajarkan posisi wajah. Ya, ini penting ya, dimana sejajarkan letak mata Anda dengan dirinya. Pastikan tidak berada terlalu dekat dengannya atau tidak terlalu jauh, sehingga anak tunarungu dapat melihat semua bahasa tubuh kita. Jadi itu pentingnya menjajarkan posisi wajah. Jadi langkah baiknya kita berkomunikasi yaitu sejajar pada posisi wajah anak tunarungu tersebut, agar anak tunarungu tersebut dapat melihat gerakan tubuh kita. Lalu selanjutnya itu yang keempat, kontak mata. Ini penting nih, kontak mata, dimana jangan sampai anak tersebut hilang dari tatapan mata kita, karena bedanya anak normal dengan anak tunarungu itu dimana anak tunarungu lebih hilang konsentrasinya bila melihat keadaan di sekitar, jadi konsentrasinya lebih mudah buyar ya. Jadi kita penting untuk berkomunikasi dengan cara kontak mata agar
anak tunarungu itu bisa fokus ke kita. Lalu bicara dengan normal dan jelas. Nah, ini juga penting, dimana anak tunarungu itu kan tidak bisa mendengar, sehingga dia bisa melihat dari gerakan mulut kita. Jadi kita harus ngomong secara perlahan dan tidak terlalu cepat juga, dan tidak pelan-pelan juga. Setelah itu ngomong dengan normal aja, normal dan jelas. Oke. Jadi fungsi dari normal dan jelas itu, kita berbicara itu dengan cara mempermudah anak tersebut dalam melihat gerakan mulut kita, sehingga anak tunarungu tersebut dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Lalu nyatakan topik. Nah, sebelum memulai pembicaraan atau komunikasi, kita harus tahu nih apa topik yang ingin kita bahas, sehingga jangan sampai juga sih membahas yang menyinggung perasaan anak tunarungu. Karena kenapa? Anak tunarungu itu sangat sensitif bagi orang-orang yang ngomong di belakangnya. Kalau bisa kita jangan berbisik, karena dengan berbisik itu mungkin dapat menyinggung perasaan anak tunarungu. Jadi kalau bisa kita menyatakan topik yang berkenaan dengan pembelajaran, sehingga dapat membantu anak tunarungu dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu ketika sudah nyatakan topik, tanyakan sudah mengerti. Yang selanjutnya, tanya apakah dia mengerti apa yang kita bicarakan atau tidak. Bila tidak mengerti, kita cari komunikasi yang lain, seperti berbicara dengan normal yang lebih jelas lagi, sehingga anak tunarungu itu dapat mengerti dengan jelas kembali. Lalu ketika sudah ditanyakan sudah mengerti atau dia bilang sudah mengerti, kita ulangi. Jadi lakukan itu terus menerus, sehingga anak tunarungu itu dapat mengerti komunikasi dengan anak-anak normal. Ya, mungkin itu saja ya pengertian dari tunarungu dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya juga pun belajar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.